sebuah media dewata yang mampu menyerap energi dari 5 penjuru dan kemudian mendorong si ayam dengan bulunya ini yang berubah menjadi hewan-hewan kecil untuk melakukan pembersihan sesuai dengan arah mata anginnya, di mana ayam itu bila tempatkan. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu bukan himsa karma, bukan pembunuhan. Di sebelah itu pasti ada yang namanya daksina. Daksina kalau di bawah dia mengangkat, kalau di tengah dia sebagai persembahan dan di atas sebagai saksi. Itu daksina. Jadi ketika daksina ditaruh di sebelah si ayam ini, maka dia mengangkat roh si ayam sehingga terjadi proses evolusi roh dan si ayam tidak mati sia-sia karena kelak dia akan kemudian menjadi seekor burung. Itu cara kerjanya. Sehingga sebetulnya selalu bukan himsa karma, karena kita membantu meningkatkan kualitas roh si hewan itu. Demikian juga hewan-hewan lain sama. Setiap hewan punya peluang kesempatan untuk mengalami evolusi roh, tetapi dia membutuhkan dorongan dari seorang manusia dalam bentuk doa, karena hanya manusia yang punya password untuk mendorong si hewan meningkatkan kualitasnya. Apakah istilah somio, nyome, terserah, tapi yang jelas terjadi evolusi roh. Itulah manusia, itulah hewan. Maka kita gunakan hewan untuk melakukan hal-hal yang bernilai pembersihan dan penyucian di alam semesta ini. Dan caru itu tidak hanya bekerja secara horizontal. Tadi saya katakan bahwa dengan segahan manjawada di bawah si ayam, dia menembus 7 lapisan ke bawah. Lalu ke atas bagaimana? Yang ke atas menembus sampai ke Sataloka adalah daksina. Jadi caru tidak hanya horizontal, tapi dia vertikal ke bawah dan dia vertikal ke atas. Itu caru. Hebat, luar biasa caru. Dan itu membentuk sebuah harmonisasi dan keindahan di alam semesta. Keseimbangan alam, itu caru. Tapi caru pun sebetulnya tidak selalu seperti itu. Kita lihat caru Jawa seperti apa. Lebih sederhana, tetapi membutuhkan energi spirit yang lebih kuat untuk membuat si hewan itu bekerja. Kalau di Jawa itu tidak ada belulang. Hanya kita membuat lubang yang cukup besar dan cukup dalam. Kemudian kalau kita caru panca sata 5 ekor ayam. Dalam konsep Jawa tidak boleh ada pembunuhan di permukaan bumi. Jadi ayam itu setelah dikasih disucikan mulut dan kakinya, dia harus dipotong atau dibunuh di dalam lubang. Karena kalau dipotong di permukaan bumi itu dalam konsep Jawa sebuah pembunuhan dan itu himsa karma. Maka dia dipotong dalam lubang dan tidak ada belulang, utuh nanti. Hanya ketika dia diletakkan sesuai dengan arah mata angin, di bawahnya harus ada cok bakal supaya ada yang mampu menembus vertikal ke bawah. Cok bakal di bawah, ayam di atasnya. Mau dikasih canang silahkan, ibu-ibu mau kasih canang, mau kasih bunga silahkan, nggak ada masalah. Setelah itu, sebelum itu dulu ya. Sebelum itu, lubang setelah dibuat, diprasite dulu lubang itu, ya. Nah, kemudian setelah dipasang semua itu, lagi dipersiapkan tirta prasite lagi ke si ayam-ayam itu. Setelah itu baru ditimbun, selesai. Itu cara Jawa. Saya sudah terapkan ini di Talimarke, Maluku Tenggara, dan juga di Sangatta. Bapak Ibu boleh cek Sangatta, Kalimantan Timur. Ketika kita mengantar linggih itu, kita gunakan caru Jawa seperti itu. Ternyata bagus hasilnya. Ya, nah ini model caru Jawa dan Bali. Jadi caru Bali pun juga tidak main-main. Itu luar biasa. Tapi kita harus tahu kapan dia mulai bekerja, bagaimana cara kerjanya, dengan apa indikatornya sehingga dia bekerja dengan baik. Ya, kita prasida itu kan juga. Sama halnya dengan ketika kita melaksanakan sebuah puja wali. Kan pertama pimpinan ditanya bersih-bersih dulu, kemudian dia buka lawang dengan mantramnya Om Rahpat dan seterusnya itu, kemudian dia membuat tirta pengelukatan untuk melukat sesaji-sesaji ini. Kemudian dia akan pegang dia kala dur mangala prasita menjadi tirta, dipercikan ke semua sesaji. Terjadi proses penyuklean, disuklekan lagi itu oleh sang pinandita. Setelah itu, setelah percikan tirta prasita mengenai penyenang yang ada di setiap banten, penyenang ini kunci. Sama. Kalau walaupun itu pejati di atas, kalau penyenangnya nggak ada betara duduk di situ. Karena penyenang itu padmasarinya, tempat duduknya betara itu. Jadi setiap banten tuh harusnya ada penyenang.
Walaupun penyenangnya penyenang kecil, penyenang alit, tapi sebaiknya ada itu. Karena begitu Prasida kena penyenang, dia akan berubah secara neskala menjadi sebuah kursi. Baru Betara Tiap Banten duduk di situ. Setelah Betara duduk, baru Pinandita yang ngomong. Ini upacara, ini untuk ini. Jadi sebetulnya Banten Bali itu sangat sederhana. Semua Banten itu pasti komponennya penyucian, persembahan atau ayaban. Ada Banten Harapan, sesayut itu. Ada ciri khas kalau misalnya ini orang pewiwahan, Bantennya sesayut pengantin. Kalau orang mati, Bantennya mesti ada bubur putih kuning untuk nyogok perjalanan jiwa nanti ke alam sana. Ya, setelah itu ada saksi, titik. Hanya itu yang kerja sebetulnya. Jadi Banten Bali sangat sederhana dan itu bisa lebih disederhanakan lagi untuk yadnya yang sifatnya rutin di rumah-rumah tangga. Yang penting ada unsur penyucian. Kita nggak selalu harus membuat di rumah ya, tidak selalu harus membuat biar kalau rumah mengelola Prasida. Cukup dengan segahan ini, penyuciannya segahan ini. Kemudian ayaban, canang, kan canang itu ada pisangnya, ada tebunya, itu sudah merupakan persembahan. Ya, kemudian saksinya, ya, cukup berupa saja kan apinya yang perlu. Itu sudah Banten. Jadi untuk anak-anak muda itu nggak perlu takut dengan Banten, nggak harus takuti Banten itu. Kalau misalnya anak muda tinggal di apartemen, tinggalnya di apartemen, pulangnya sering malam, tidak bisa setiap purnama ke pura. Lalu apa? Tapi masih ingin jadi umat Hindu yang melaksanakan bakti. Cukup air segelas kasih bunga, kalau ada bunga. Kalau nggak ya air segelas aqua saja. Duduk sembahyang di sana. Ini prasadam, selesai urusannya. Hindu tidak pernah menyulitkan, menyusahkan umatnya, tidak pernah. Hanya umatnya sering berpikir susah. Ini dia berpikir susah. Mohon maaf, istri saya bukan orang Bali, ya. Tapi kita biasa kok. Udah kalau nggak bisa pakai ini, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada cara yang sangat sederhana hanya dengan apa? Kadang-kadang tadi saya katakan ada senggahan, ada canang. Ini termasuk tidak sederhana lagi sebetulnya, sudah medium ini. Yang lebih sederhana cukup satu permen kopiko taruh di bawah, ngomong. Kemudian ada bunga satu biji, ngomong. Untuk saksi cukup dupa kalau ada, kalau nggak usah pakai dupa hati. Nah untuk itu kita harus secara rutin memperkuat yang namanya pranayama. Ada sedikit menurut saya loh ya, ada sedikit kesalahpahaman tentang pemahaman kita terhadap yang namanya pranayama. Selama ini kita menganggap bahwa pranayama hanya terkait dengan hidung dan mulut. Hanya hidung dan mulut yang terkait dengan pranayama. Sebetulnya pranayama itu mampu membuat keseimbangan oksigen di semua organ tubuh. Tidak hanya hidung dan mulut. Semua organ tubuh harus mestinya berpranayama. Harus seperti itu. Baru kita akan bisa melakukan hal-hal yang sifatnya selama ini mungkin kita anggap sulit. Seperti tadi saya katakan, dupa nggak mungkin. Ya sudah, dupa hati. Bunga nggak mungkin. Ya bunga hati. Caranya gimana? Kita membuat visualisasi kreatif. Tapi untuk itu kita butuh energi melalui pranayama. Artinya setiap organ tubuh harus seimbang oksigennya. Bisa kita lakukan. Tidak perlu kita harus, wah saya nggak ada ini. Tidak harus seperti itu. Kita meng-create visualisasi. Ini bisa dilakukan dan banyak orang sudah melakukan dalam masyarakat ini. Bisa dilakukan. Kenapa tidak? Tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Ya. Dan rumah sebetulnya desain rumah umat Hindu sudah memungkinkan untuk untuk melakukan banyak hal. Contoh, kita nggak punya merajan, tapi kita kan punya dapur. Ya, kita nggak punya merajan, kita punya dapur. Dapur itu sebetulnya dia tidak jauh berbeda energi positifnya dengan merajan. Kenapa? Di dapur itu ada 5 energi dewata. Bayangkan, ada Wisnu di sana, ada Brahma di sana, ada Bayu di tempat beras pendaringan, ada Siwa, satu pelangilan tendung di dapur, dan ada Pertiwi. 5 energi ini menyebabkan tidak ada satupun kekuatan negatif yang bisa menghancurkan dan mengganggu dapur. Ada. Makanya ingat, dulu kalau orang Bali kurang dari melayat, dia akan lemparkan air ke atas atap dapur. Lalu dia, nah kan? Nah sekarang di mana kalau dapurnya di lantai 2? Satu jalan ya, masuk ke dapur langsung dibuka, selesai, dan itu lebur semua. Dan saya pernah, nah ini mangku masih hidup ini, ya. Saya pernah bikin acara pawiwahan
cucu kakak saya di dapur di Bali. Karena saya nggak punya raja di Denpasar itu, kita bikin dapur aman, nggak ada yang bisa mengganggu. Karena dapur itu begitu kuat, apapun yang masuk dia akan lembur. Lalu kalau kita tinggal di Jakarta, rumah kecil, tidak punya pelinggih, tapi di dapur bisa kita pasang sudut pelantiran. Kalau di Bali kan orang bikin saiban sampai berapa? 50, 54. Semua lubang dikasih saiban. Mau dia laptop, mau mesin jahit, mesin cuci, semua. Ini ada bataranya semua ini. Seperti itu. Lah, di Jakarta bagaimana? Cukup pelantiran satu dapur. Begitu habis masak, mau masak sore, siang, malam, ambil sedikit, taruh di pelantiran, kasih garam, selesai. Lalu bagaimana? Nah, itu kan urusan siwa, dia yang bagi-bagian siapa yang harus menerima. Kita nggak perlu ngurus itu. Sama aja dengan masjid, kita masjid itu nggak urusan sama bentuk halal. Ya, kecuali mampu punya sasananya. Kalau kita nggak, serahkan kepada ibu pertiwi, biar pertiwi yang bagi-bagi kepada bentuk halal yang mana aja, terserah. Saya begitu. Ini kenapa? Saya tidak banyak mereferensikan hal-hal seperti ini dengan lontar-lontar yang ada di Bali. Karena tahun 1996, Perdana Putri Telaga sudah mendeklarasikan satu pola yang namanya Tatwa Darsana Weda. Tatwa itu adalah ajaran kebenaran, Darsana itu bagaimana kita mencari kebenaran dengan logika dan analisa kritis. Sudah ada, cuman kita kalah. Kita sudah terkungkung dengan lontar-lontar yang selama ini kita nggak tahu siapa yang menulis, walaupun tidak salah, tapi ada yang harus dikaji dari sesuatu yang tersirat dari lontar itu. Jangan membaca lontar seperti baca koran. Yang tersirat itu apa? Itu yang harus dikaji ulang. Dan saya menggunakan pola itu. Maka ketika ada orang bertanya, apa landasan sastranya? Saya bilang, saya menggunakan Tatwa Darsana Weda, dan itu tidak salah. Karena Tatwa Darsana ini sumbernya adalah Weda. Di sana ada Nyaya Darsana. Itu bagaimana kita mencari kebenaran melalui logika dan analisa kritis. Cari itu. Dan itu nggak ada yang salah. Inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh generasi muda sekarang. Sekarang kalau anak muda nggak dibekali dengan logika, kayak seperti misalnya Caru tadi, anak muda ini kan nggak bisa argumentasi dengan teman-teman yang lain agama, kalah dia. Harus diberikan logika. Logika ini main. Contohnya aja, kenapa sekarang di Bali misalnya sesaji bantal-bantal dibuat dari daun-daunan. Tidak ada kertas nasi padang, itu nggak ada dibuat bantal di Bali. Ya. Karena daur ulang itu tidak diterima, itu dianggap sudah mengalami pencemaran. Jadi harus daun, ya misalnya harus sesuatu yang berasal dari daun. Kenapa? Karena ada konsep di sini, ya sesuatu yang pernah hidup, ya pohon-pohonan kan hidup juga dia, karena dia ada atman walaupun tidak berkembang atmannya. Sesuatu yang pernah hidup, maka dia bisa dihidupkan oleh orang yang mengerti hidup. Siapa yang mengerti hidup? Ya Pinandita kita, ya Pandita kita. Dengan mantranya dia mampu menghidupkan kembali dengan misi energi. Menguripnya mampu. Maka digunakanlah bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Itu dia, ya. Nah, jadi tidak ada yang aneh sebetulnya dalam Hindu kita ini. Tidak ada yang aneh. Hindunya nggak aneh, tapi orangnya yang aneh. Nah, ini masalah kita. Nah, ini masalah kita. Ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang harus dikaji ulang dan kita benahi. Untuk apa? Untuk membekali para generasi muda ini sehingga mereka mampu nanti berargumentasi, mampu dia berdebat, mampu dia melakukan itu. Ya, jangan kalah terus. Ya, jangan kalah terus. Ketika dikatakan misalnya, wah kamu nyembah batu. Coba tadi waktu kita melantunkan Trisandil, apa gambar Padma itu muncul di otak kita? Enggak kan? Enggak ada. Karena dalam Rig Veda ketika pertama kali muncul di India dikatakan bahwa tidak boleh ada bangunan di dalam rumah ibadah, apa di dalam tempat-tempat ibadahnya Hindu. Nggak boleh. Yang membawa arca ke India kan itu orang Yunani. Itu budaya Agra. Itu yang membawa ketika Alexander the Great invasi ke Asia Kecil, India Barat, mereka membawa budaya Agra itu, membawa arca-arca itu. Tetapi memang juga bahwa jauh sebelum itu resi-resi kita sudah melaksanakan anubawa, penyatuan jiwa individunya dengan jiwa semesta, sehingga semesta selalu memberikan informasi apa, ini apa, itu apa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah bingung dengan Hindu, tidak usah bingung dengan apanya yang ada dalam Hindu, apa-apa yang ada dalam Hindu. Semua bisa dijelaskan dan itu semua logik. Bapak Ibu lihat, apa yang ada di depan kita? Ini semua teknologi. Saya selalu mengatakan, banternya orang Bali itu teknologi. Hanya otaknya orang Bali belum mampu menjelaskan teknologi seperti apa.
Ini masalah, ini teknologi, ini permainan energi, permainan gelombang, ya. Dan contoh sekarang, yang namanya sesaji, ada buah, ada daun, ada buah, ada bunga. Itu sudah dibuktikan oleh Yoji Ohara orang Jepang bahwa hanya satu buah alasnya daun, kemudian ada buah, ada bunganya, ini ditaruh di sebuah tempat di rumah. Dengan alatnya dia bisa membuktikan ada gelombang yang keluar dari sesaji ini. Itu sekecil apapun sesaji, dia sudah mampu membuat gelombang, memantulkan gelombang sebanyak 15 meter persegi. Bayangkan Bali setiap hari ada berapa banyak mantel di Bali. Ini teknologi ini. Gak ada yang membuktikan. Sama halnya dengan ketika Masaru yang motor dari Jepang membuktikan bahwa ternyata filter itu gak main-main. Air itu bisa aja ngomong. Maka sebetulnya ketika orang dari Jakarta, dari manapun datang ke Bali, kemudian dia melukan diri terjempul tanpa sirik, dia mesti ngomong sama air itu, wahai air yang baik sahabatku, bersihkanlah aku lahir batin. Jadi karena terjadi perubahan molekul di sana, dia menjadi heksagonal, ya terjadi itu. Jadi ini semua teknologi. Ayo kita bersama-sama mencari teknologi yang mana yang muncul dan bisa dibuktikan dalam hidup ini. Itu semua permainan energi, semua permainan gelombang, ya. Jadi jangan kaget ketika di kemudian hari akan lebih banyak orang-orang non-Hindu yang akan memanfaatkan apa yang dimiliki orang Hindu. Sementara orang Hindu hanya akan jadi satpam nanti, coba aja. Lo hanya menjaga aja, tapi gak pernah pakai. Ya, orang lain yang banyak memanfaatkan dan mereka menikmati. Ini dia. Ya. Sama halnya dengan sungkeman. Orang Jawa sampai sekarang masih sungkem. Tapi orang Bali tahun 59 sudah hilang yang namanya Padeswanam. Hilang aja orang 59. Padeswanam ada dulu. Padeswanam itu sungkem antara anak dengan orang tua, dan ini yang menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertunda antara orang tua dengan anaknya. Selesai. Ya, selesai. Tapi yang memakai siapa? Kita nggak pernah pakai. Orang lain yang pakai dan mereka menikmati karena hasilnya nyata. Nah, banyak hal-hal seperti ini yang hilang dari masyarakat kita. Sayang sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat, tolong. Kalau orang Bali bilang elingan gitu. Elingan gitu untuk orang Bali ya. Banyak hal-hal yang harusnya kita berani buka. Dan ini menjadi bekal untuk anak kita. Ya. Jangan sampai anak perempuan yang kelas 2 mau pamit itu apa? Pamit kawin yang pamit katanya putus hubungan dengan leluhur. Nggak ada kekuatan yang bisa memutuskan hubungan dengan leluhur, nggak ada. Betara mana yang bilang itu? Mau pamit itu ada maknanya? Nggak ada, itu omong kosong itu. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi muda. Banyak hal yang salah kaprah, seperti kasta di Bali. Kasta itu kan jebakan itu. Buat saya jebakan itu. Nggak ada apa-apanya kasta itu. Tidak ada referensi yang mendukung itu. Itu kan karena kerjaan Belanda dulu. Belanda itu bukan orang baik, Belanda itu. Ya. Orang Bali kan dipuji-puji, orang Bali hebat, jujur, baik, segala macam. Bali hanya dijajah 34 tahun karena digunakan sebagai tempat istirahat, Pak. Kali itu oleh Belanda. Nah ini, yang jahat tuh orang luar. Ini yang harusnya kita rubah sekarang. Ya. Banyak hal-hal yang bisa disampaikan seperti rong flu misalnya. Rong flu-nya orang Bali itu kan dua jenis sebetulnya. Rong flu yang pertama itu terkait dengan leluhur yang sudah berumur 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi orang Bali sudah punya rong flu, tapi itu kaitannya dengan leluhur. Perempuan, laki ataupun perempuan yang tengah yang sudah menjadi ista dewata yang disebut dengan betara yang dulu. Lah, abad ke-11 buku Tuhan datang bawa konsep rong flu juga, tapi itu konsep Trimurti. Bagaimana caranya supaya tetap rong flu satu? Jadi orang Beleleng ya. Orang Beleleng kan pragmatis, dia punya rong flu dua, tapi dikasih merek, itu kawitan, itu merek Trimurti. Ya, saya ketemu di Busung Biu itu. Akhirnya orang Beleleng ini hebat banget. Kemudian dia buat paibon. Karena ogah ke Besakeh jauh, dia buat sendiri pedarman di Merajaan. Nggak salah, benar itu hebat. Nggak salah. Tapi orang flu dibikin dua itu, tapi pakai merek kawitan, yang satu jangan satu lagi Trimurti. Nah, di selatan dan timur, rong flu tetap satu. Tapi bagaimana membedakan? Saya kadang-kadang geli juga. Saya masuk ke rong flu ke Merajanya teman-teman. Ya karena kebetulan katanya dia semutan Jawa gitu. Saya masuk. Jangan Pak Dewa, jangan. Kenapa? Memang betaranya lari apa saya masuk? Enggak lah. Saya bilang, enggak ada apa. Loh, rong flu itu pemujaannya dibedakan dalam mantra. Kan nggak ada mantranya bahasa Sanskerta untuk leluhur di Bali. Semua sondengan. Yang ada hanya mantra untuk Trimurti. Om Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwa Manam Trilokan dan seterusnya. Kan itu yang ada.
Jadi kalau saya masuk ke kerajaan orang, memang apa salahnya saya? Satu, saya mengucapkan mantra mudik. Yang kedua, saya menghormati leluhur teman itu. Apa yang salah? Nah ini hal-hal seperti ini jangan kita wariskan kepada anak-anak muda ini, bahaya. Ya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, cukup itu saja. Yang dari Cirebon ini jauh nanti. Saya udah lama nggak ke Cirebon itu. Oh iya, begini. Satu lagi, kita lihat kenapa carunya di luar sana, tidak di Mandala Utama. Karena semua pura yang sudah ngetek linggih, pada sebelum ngetek linggih, 3 Mandala Utama, Madya, Kanista, Butet Kalai sama kelasnya, TK semua tuh. Kalau kelas TK semua tidak beradab. Tetapi ketika kita linggih mencaru di Mandala Utama, kelasnya naik dia bukan Butet Kalai lagi tapi rencang. Maka setelah kita linggih, kalau kita bikin caru di Mandala Utama, kasihan Butet yang di luar. Kami sini nggak butuhkan caru lagi, karena sudah jadi rencang. Jadi dia bisa marah, loh memangnya gua nggak naik kelas apa dikasih caru lagi. Mubasir kalau buat caru di Mandala Utama, jangan salah. Karena yang butuhkan di luar akan kecewa, yang di dalam tidak memenuhi. Nah ini caru, hati-hati ini, ya caru hati-hati. Nggak sembarang-sembarang, kita harus lihat yang mana yang membutuhkan caru. Ya saya tahu Cirebon pernah mengalami hal yang unik, carunya dibikin tengah ada peranda kan. Itu perandanya baru belajar. Saya tahu siapa beliau. Ya, tidak ada yang salah, cuman keliru saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, Mas Dharma yang saya hormati dan saya betul-betul banggakan. Mohon maaf karena saya memang seperti ini ngomongnya pun karena tenggorokan saya besar, jadi saya ngomong setengahnya saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan ini kita bisa jadikan sebagai renungan. Oke, saya kira itu dulu. Kurang lebih saya mohon maaf dan akhirnya saya tutup penyampaian ini dengan para mas santri. Om Shanti Shanti Shanti. Om.